Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Langkung tipayun manggal sami-sami menjadikan puja sinar puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dina isaah urang masih dipaparing nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah kalaya nikmat eta urang masih dipaparing kesempatan ku Allah kangge ngalaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah. Sareng alhamdulillah urang ngajenkeun kajian ahad subuh. Mudah-mudahan kamparan urang dina ieu waqtos penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat miwah salam mugi-mugi tetep dilungsurkeun, dikucurkeun, dikocarkeun junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadajan dikamitan mangga sepatos biasa urang ngaos istighfar salatu sulihan dikawitan ku sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastaqamtu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu laka bi dhanbi wa ighfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Sekarang kita fatihkan ya. Penulis kita Salim Muhammad bin Allah Samarqandi. Alhamdulillah ta'ala wa nabi wa billahi wa bil murid bitarain ahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngajeng-jeng no 2 mingguan kamari. Mohon maaf minggu kemarin tidak, ini kebetulan minggu kemarin pengajiannya dipindah dulu ke Cianjur. Salah satu oleh-olehnya dari Cianjur kemarin itu disampaikan Bapak Ibu semuanya, istiqomahnya kita. Ya, ini supaya mengingatkan kembali, istiqomahnya kita itu, kebaikan kita itu kejelekan untuk orang-orang yang arifin. Secara sekilas ini tidak dimengerti,
Tetapi ketika dicontohkan baru paham. Contohnya ini, setiap minggu Ahad subuh kita ini kajian. Dan kita sudah istiqomah, alhamdulillah 2 tahun lebih gitu ya, 2 tahun setengah. Wah, kita merasa kita ini istiqomah. Udah pengajian terus tidak pernah terlewat. Itu bagus bagi kita. Tetapi itu kejelekan bagi orang-orang arifi. Ini bagi santri, ngaji seminggu sekali itu jelek sekali. Makanya santri mah ngajinya sehari 3 kali. Pagi, siang, sore, malam, bahkan 4 kali. Sehari. Kita mah seminggu sekali. Nah gitu ya. Ini salah satu oleh-olehnya. Tetapi alhamdulillah bagi kita mudah-mudahan saja dengan istiqomah ini gitu ya, Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita. Allah senantiasa mengampuni kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya itu sedikit saja ya. Nah kita lanjutkan yang tentang masih tentang syafaqah, yaitu kasih sayang yang timbul karena kita terenyuh kepada orang lain. Ya, kita masih bab itu. Kita lanjutkan dengan sebuah hadis waruya dan diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ma min nabiyyin illa wa qad ra'a. Ini Nabi mengatakan begini. Nabi bersabda begini. Ma min nabiyyin illa wa qad ra'a. Yang artinya kurang lebih begini. Tidak ada satu nabi pun, kata Nabi begitu. Tidak ada seorang nabi pun illa wa qad ra'a, kecuali dia pernah menjadi penggembala. Jadi semua nabi itu pernah menggembala kambing, gitu ya, pernah jadi penggembala kambing. Kemudian sahabat bertanya, "Oh, ya Rasulullah, wa anta wa qad ra'aita?" Sahabat yang mendengar itu kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga pernah menggembala kambing?" Qala, kemudian Nabi menjawab, "Na'am fa ana qad ra'aitu." Benar, saya juga pernah menggembala kambing. Jadi semua nabi ini diceritakan oleh Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu pernah menggembala kambing. Makanya ini tidak heran kalau di pesantren itu biasanya kiainya itu suka menggembala kambing, kemudian menyuruh santrinya untuk menggembala gitu. Sekarang paham betul, ternyata ini barokahnya itu di sana. Makanya kalau yang memahami itu ya, walaupun zaman sekarang itu banyak yang ustadz kiai yang keluaran daripada yang santri-santri modern, yang memahami ini kadang mereka mengambil berkahnya ya, 1 bulan atau 1 minggu itu menggembala kambing, karena semua nabi itu menggembala kambing. Paham sekali sekarang kalau umpamanya di pesantren itu suka nyuruh kiainya itu ke santrinya itu untuk menggembala kambing. Karena ini di sini dikisahkannya begitu. Bahkan di sini ya, waruya an Musa, diceritakan Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa ini manja sekali kepada Allah itu. Makanya bertanya langsung kepada Allah. Makanya Nabi Musa itu gelarnya itu adalah kalimullah, yang selalu berbicara kepada Allah. Karena apa? Manja gitu ya, manja.
manjanya Nabi Musa begini kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan apa engkau menjadikanku nabi? Kata Nabi Musa begitulah kurang lebih. Ya Allah, dengan apa engkau pertimbangan apa aku dijadikan nabi olehmu? Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa'in qala bi rahmatika ala khalqi, kata Allah begitu. Karena engkau telah menyayangi dengan kasih sayangmu kepada makhlukku, kata Allah. Fa'innaka kunta tar'ali Syu'aib alaihi salatu wassalam. Karena dulu itu gini, Nabi Musa pernah menjadi penggembala kambingnya Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam di kota Madian. Dulu dikisahkannya itu Nabi Musa sedang menggembala kambing yang banyak. Ketika menggembala kambing yang banyak, kemudian kambingnya itu ada yang lari satu. Kambingnya ada yang lari satu. Ketika lari itu, Nabi Musa ini muter-muter ke sana kemari, mencari yang satu itu. Ini kemana kambing ini? Karena jadi makin ada rasa kehilangan sayang dengan kambing yang satunya itu. Nabi Musa mencari-cari kemana sampai keringetan, sampai bagaimana akhirnya ketemulah yang namanya si kambing yang satu itu. Kata Allah, karena engkau menyayangi makhlukku, yaitu kambing itu, maka aku jadikan engkau sebagai nabi. Nah, ini manjanya Nabi Musa ketika bertanya kepada Allah. Nah, Nabi SAW pun begitu, dulu pernah menggembala kambing ketika salah satunya beliau ketika berada di Halimatus Sa'diyah, dari ibu susunya. Dulu waktu kecil sekitar 5 tahunan, Nabi itu disusui sampai 2 tahun, tapi setelah itu diminta lagi oleh Sayyidah Halimah untuk bersama beliau lagi. Kenapa? Karena selama ada Nabi itu kemakmuran ada di desa itu, makanya diminta lagi oleh Halimah sampai usianya sekitar 5-6 tahun begitu. Nah, ketika usia itu Nabi selalu menggembala kambing. Menggembala kambing. Udah kayak nama boro-boro nih. Menggembala kambingnya di HP. Gitu ya. Begitu Nabi itu. Ya, Nabi itu memang dulu seperti itu. Bahkan dikisahkan, ini kisah nyata yang disampaikan oleh guru-guru masyayikh kita. Ini salah satunya ada yang namanya Mama Wedus. Kenapa disebutnya dengan Mama Wedus? Mama Wedus itu bahasa Jawanya itu kambing ya, sekurang lebih lah kambing domba gitu ya. Nah, Mama Wedus ini murid langsung Syekhona Khalil Bangkalan. Yang Syekhona Khalil Bangkalan itu murid langsungnya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Gitu ya. Nah, ini Mama Wedus di Jawa Barat, di Kuningan. Kenapa disebut Wedus? Karena dikisahkannya dulu ayahnya itu menitipkan kepada Sayyidina Khalil Bangkalan ke Madura, menitipkan Mama Wedus kecil ini. Ketika dititipkan, ini sengaja ayahnya itu menyembunyikan identitas. Kenapa? Karena ini adalah turunan dari Banten, gitu ya, Kesultanan Banten. Akhirnya disembunyikan seperti biasa, simpan aja ke Syekhona Khalil. Ketika datang ke Syekhona Khalil Bangkalan itu mengetahui siapa gerangan ini yang datang, gitu ya. Sehingga Syekhona Khalil itu luar biasa. Ini Mama Wedus kecil tidak disuruh ngaji, tapi disuruh untuk menggembala wedus. Makanya disebut wedus. Menggembala wedus, sehari-harinya menggembala wedus. Sampai bertahun-tahun begitu. Ngaji ini barokahnya gitu. Ini ternyata barokah itu ada tuh ternyata di sana. Makanya disebut dengan wedus. Bayangkannya lah anak kurang.
dikaitukeun dititah ngaji urang. Pas datang ka itu, pas datang ditinggali ka itu. Nah, keur ngombe bangunan, wah urang teh kumaha kapasan mereka teh kumaha. Datang ka dieu teh dititah ngaji, lain dititah ngaduk, wah macam-macam. Nah, suatu ketika sudah bertahun-tahun didatangi oleh ayah ke pesantren. Pas datang ke pesantren ternyata tidak ada anaknya itu. Di mana? Pas ditanya, kata Syekhona Khalil, oh iya, itu mama namanya itu Mama Ahmad Sobari. Oh, Sobari itu ada di sana. Di mana? Di padang rumput di sana. Ngapain? Lagi menggembala wedus. Pas dilihat ke sana ternyata ia sedang menggembala wedus. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tibalah saatnya. Ini sudah cukup menurut Syekhona Khalil. Silakan kau pulang. Pulang. Ajari yang ada di sana. Ternyata ini heran ayahnya itu. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa nggak pernah ngaji disuruh untuk pulang ngajar di rumahnya begitu ya, di Kuningan, Jawa Barat. Ketika pas pulang ditanya, dengan waktu itu ke guru itu ya udah ngikutin guru apa yang disampaikan oleh guru. Pas sudah sampai di rumahnya ditanya oleh ayahnya, ini kenapa kau itu nggak pernah ngaji? Terus apa yang kau bisa begitu? Akhirnya terbukalah waktu itu. Mama Wedus mengatakan begini, iya aku tidak pernah ngaji, disuruh ngaji oleh Syekhona Khalil. Tetapi dalam mimpiku minimal seminggu sekali aku bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan. Itu luar biasa. Akhirnya bagaimana? Salah satunya yang terkenal di Jawa Barat itu yaitu Mama Wedus. Alhamdulillah dengan barokahnya itu dia mendapatkan ilmu yang lebih mumpuni begitu. Itu barokahnya. Makanya sampai sekarang disebut dengan Mama Wedus. Mama Wedus itu punya murid yang namanya Mama Ahmad Sujani, Mama Gudani di Tasik. Nah, Mama Tasik ini punya murid yang bernama Mama Ahmad Syafi'i, yaitu Mama Gentur. Mama Gentur ini punya murid salah satunya Mama Hulaini yang ada di Cianjur Dermaga. Alhamdulillah, Mama Hulaini punya murid yang salah satunya adalah ayah saya. Mudah-mudahan sanad ini bersambung kepada Syekhona Khalil, kemudian kepada Syekh Nawawi yang nantinya kalau sudah Syekh Nawawi, beliau adalah sanadnya langsung kepada Imam Asy-Syafi'i. Nanti Imam Asy-Syafi'i terus tentunya itu adalah kepada Imam Malik, Imam Malik kepada Imam Nafi, Imam Nafi kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya ya. Walaupun kita tidak secuilnya daripada mereka-mereka, tapi minimal itu bahasa kitanya itu kalau kemarin dikatakan digeruan. Dari ngaji, gitu aja ngaji benar-benar ngaji minimal rata terbulak-balik di luar teh itu digeruan kan dia gitu. Ibarat nama gitu ya. Mudah-mudahan insyaallah barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa ketika kita menggembala kambing. Gitu ya. Pak Ustaz dah hese aya nama kambing jeung balarau. Aya nama zaman ayeuna kumaha. Makanya suka ada kalau di ustad-ustad kampung itu kalau tidak kambing turun biasanya ayam. Sok ayamnya tak ayam gitu nya. Memelihara ayam gitu. Itu untuk apa? Ternyata di sini barokahnya ibu-ibu semua. Ternyata melatih yang namanya kesabaran. Yang menggembala itu berlatih kesabaran. Makanya nabi-nabi terdahulu ditempa kesabarannya yang salah satunya dengan menggembala. Menggembala.
Ya, kesabarannya diuji. Ia ngurus wedus, ngurus domba kan pabaliut. Nah, itu kesabaran. Selain kesabaran juga ketawaduan, tawadu terendah hati. Kenapa kalau menggembala kambing pasti orang teh bakal membolong paku, bakal bau badan teh, terus ngarit dan sebagainya. Nah itu teh untuk melatih ketawaduan, tawadu rendah hati. Kan biasanya yang menjadi musuh utama dari seorang kiai, musuh utama seorang ustaz adalah tinggi hati. Musuh utamanya nggak mau ustaz itu mau ngerjain kotor-kotor, itu musuh utama. Makanya ditempa sedemikian rupa, salah satunya itu. Makanya salah satu kalau di pesantren itu disuruh ke sawah bobolokot untuk apa? Menekan rendah supaya tetap rendah hati. Itu yang salah satunya. Kemudian mengajarkan leadership. Tentu bahasa kita itu leadership. Leadership itu adalah kepemimpinan. Kita ngurus domba, nanti ngurus masyarakat, ngeluwih liur gitu. Gitu ya. Ngurus. Makanya sekarang kalau di kantor-kantor suka ada yang namanya pelatihan leadership, suka ada. Saya sering mengikuti leadership itu. Cuman anehnya fasilitasnya luar biasa. Tidur di hotel. Itu mau leadership. Kalau mengikuti ke sini bagaimana gitu. Justru leadershipnya itu dibagusnya itu dengan ditempat sedemikian rupa, ditempatkan di tempat yang agak sedikit susah begitu. Supaya timbul di sana rasa empatinya itu di sana. Makanya salah satunya di sini adalah barokahnya itu adalah akan timbul kasih sayang. Urang teh bakal aya syafaqah balik deui, kasih sayang kepada makhluk kita, kepada wedus, kepada ayam, kepada kucing, begitu ya. Kalau ada yang suka kucing, boleh ya, itu mengurus kucing, gitu ya. Anak-anak dulu kan suka, nggak apa-apa, itu untuk menimbulkan rasa kasih sayang siapa. Tapi harus dengan perhatian ya. Jangan sampai dengan mengurus sesuatu timbul masalah yang lebih besar. Umpamanya anaknya pingin, anaknya ayo ngurus kucing, ibu nasiun, wah ribu gitu, bakal perang wae gitu di itu. Maka kita kan hari kucing mana, BAB, BAK di mana wae, gitu wah, kita jadi perang. Nu tadi mau sapakoh teh tidak tercapai gitu. Makanya harus berdasarkan kondisi masing-masing gitu ya. Alhamdulillah saya juga dulu mengurus kucing bisa sampai 5 kucing. 1 mati ganti lagi gitu ya, ganti lagi. Alhamdulillah itu salah satunya untuk menimbulkan rasa syafaqah di dalam qalb kita. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis selanjutnya. Warwiya Abu Hurairah, dan diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. Nah ini Abu kucing ya, bukan kucing lagi, ini lagi ceritakan kucing barusan. Radhiyallahu ta'ala anhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man satar akhahul muslim, barang siapa yang menutupi celaknya muslim, aibnya seorang muslim, fid dunya, di dunia ini, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini satu aja ini kita sudah luar biasa. Kadang kita pada hayang we ngayekeun aib batur teh. Lagi apapun ngobrol si anu ieu kan jadi si anu deui. Dan tanpa itu teh enakeun cenah teu rame, itu orang-orang di kantor biasanya begitu. Nah ini kata Nabi, barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia ini,
maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini nutup aib ini seperti ini. Ini pernah ada kisahnya sahabat Nabi bersama Nabi. Kalau zaman dulu itu kan nggak ada lampu ya, ada cuman cempor begitu gitu ya. Zaman Nabi itu agak remang-remang begitu, lagi pada makan. Pas tadi makan itu ternyata punten ada seorang sahabat, ini nggak ketahuan sahabatnya siapa, ini punten kentut. Kentutnya itu yang nggak berbunyi teriak, yang nggak berbunyi. Nah, yang kerasanya itu terciumnya aja, baunya itu. Wah, gitu ya. Tidak bersuara itu justru lebih harum begitu ya. Tidak bersuara. Puntennya ini diriwayatkan begitu. Ini ada Nabi di sana, lagi pada makan Bapak. Itu pas ada bau tertentu itu semua sahabat silih-sigung gitu. Saha gitu ya. Saha. Tapi nggak ada yang berani ngomong. Karena di depan ada Nabi, berani ngomong. Diem aja gitu, bari makan, bari makan, bari baunya bahaya gitu ya. Ini Nabi pun ya makan saja Nabi. Tidak langsung. Saha Nabi. Hari orang makan gitu. Saha wah orang lagi serame gitu. Ini mah enggak, diam saja sambil makan gitu. Ini cek sahabat nu sajen teh bakal kanyahoan ieu sah. Kedeung deui rek salat Isya. Bakal kanyahoan. Pasti bakal wudu heula ya bakal kanyahoan. Saha nu wudu berarti eta atau tersangka gitu. Ini kan karena remang-remang, ini nggak kelihatan mukanya itu merah padam yang malu itu pasti malu. Cuman nggak kelihatan. Nabi tenang-tenang aja gitu. Pas sudah selesai makan, kemudian apa yang disampaikan Nabi? Sahabat udah siap ya, saha aja loh mana gitu ya. Nabi mengatakan begini, barang siapa yang akan melaksanakan sholat Isya, habis makan, semua barang siapa yang sudah makan, berwudulah. Kabeh baru akhirnya nggak ketahuan tuh siapa. Luar biasanya Nabi untuk menutupi aibnya sahabat begitu. Hari orang masa di teangan sama komo dengan anu bari heureuy mah di teangan bujur nanti ampuh gitu. Saha ieu anu paling malu ya Allah. Itu Nabi. Ya, jadi akhirnya bagaimana? Akhirnya ya tidak ada yang ketahuan, jadi semuanya aman begitu, gitu ya. Bahkan makanya ada yang mengatakan habis makan harus wudu dulu. Bukan hadisnya bukan itu, gitu ya. Ini untuk menceritakan menutup aib begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menyuruh semuanya untuk wudu lagi semuanya aman begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya sedikit demi sedikit. Ya tidak sesuai sama dengan yang kentut ini, tidak sama gitu. Apapun itu, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya. Salah satu adalah satara akhahul muslim, yaitu menutupi aibnya seorang muslim. Mudah-mudahan Allah jaga aib kita di dunia dan di akhirat. Sama dengan suami istri juga, Bapak Ibu semuanya. Ini tutup aib kita. Aib sendiri pun harus ditutup. Jangan dibuka. Jangan mentang-mentang baru ngaji sekali. Kata Pak Ustadz kudu jujur. Jadi pas datang ke istri, bareng-bareng sama istri lagi di jalan. Cek Ustadz kudu jujur. Bilang, wahai istriku. Kata Pak Ustadz kan kita harus jujur. Saya mau jujur. Apa jujurnya? Mau jujur sama istriku, sebetulnya dambaan istri saya itu bukan sampean gitu. Pinginnya itu yang tinggi sebetulnya, bukan yang pendek kayak ibu. Wah, repot gitu. Itu kan jujur gitu ya. Kata istrinya, sama, saya juga mau jujur. Jadi repot gitu. Itu jangan, kita harus tetap
untuk menutupi aib masa lalu sudah Allah tutup, jangan kita umbar lagi gitu. Ya, Allah sudah menutupi, jangan kita umbar. Ibaratnya begini, TV ini lagi bagus, lagi bagus-bagusnya TV dibawa untuk diperbaiki, coba kemungkinan besar coba dibongkar atau tarik diperbaiki, ya TV keur halus gitu. Dibongkar terus diterapkan deh, kira-kira kemungkinannya ya ada dua, tetap benar atau lebih parah jadi hancur. Itulah gitunya. Makanya sudahlah Bapak Ibu semuanya, kalau masa lalu, aib masa lalu sudah, itu kubur masa lalu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sedang menutup aib kita. Kalau Allah membuka aib kita, aib saya umpamanya dibuka, saya nggak berani ngomong di depan umum, malu gitu. Kalau Allah buka aib, makanya kita berusaha kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, semoga Allah tetap menutup aib kita, begitu ya. Nah itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah selanjutnya itu yang pertama, waman nafasa an akhihi kurbatu min kuramin dunia. Barang siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan lapangkan nanti dia di akhir, di yaumil akhir atau di hari kiamat. Melapangkan seperti apa? Ini contohnya di sini dikatakan ada golongan Ansor. Golongan Ansor itu yang menerima hijrahnya Nabi bersama para sahabat di Madinah. Suatu ketika ini ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, bukan Abdurrahman ini ya, Abdurrahman bin Auf gitu ya. Abdurrahman bin Auf ini ikut dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf meninggalkan semua harta dia yang ada di Mekah. Ini Abdurrahman bin Auf ini yang sering diikuti oleh Pak Haji. Saya Pak Haji sering mengutip Abdurrahman bin Auf nih. Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan semua kekayaannya di Mekah, datang ke Madinah. Pas datang ke Madinah, Nabi dipersaudarakan dengan seseorang di Madinah. Kemudian orang Ansor ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku Muhajirin Abdurrahman bin Auf, engkau sekarang saudara. Semua hartaku sekarang dibagi dua, sebagian untukmu, sebagian untukku. Itu orang Ansor luar biasa. Ketika ada orang lain dianggap saudara, ini rumahnya umpamanya sekian juta, 200 juta, 100 jutanya untuk Abdurrahman bin Auf, yang 100 juta untuk saya. Begitu luar biasanya kaum Ansor. Bahkan ini bentarnya, ini zaman dulu, sekarang nggak boleh. Ini Ansor mengatakan, sekarang aku punya 2 istri, pilih kira-kira mau yang mana, nanti aku akan ceraikan, kemudian silakan engkau untuk dinikahi. Sampai begitu. Jangan ya, ini mah cerita dulu. Tapi luar biasanya Abdurrahman bin Auf, lihat begini, wahai saudaraku, terima kasih, engkau begitu perhatian, begitu sayang, syafaqah kepadaku, ibaratnya sangat sayang kepadaku. Tetapi bagiku satu saja, tolong, apa? Tunjukkan pasar ada di mana. Itu Abdurrahman. Pasar ada di mana? Bahasa orang pasar naik tuh di Batu Jaya, gitu. Bahasanya gitu ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini pergi ke pasar, tidak menerima yang uang yang 100-200 juta dari sahabat Ansor itu. Tidak mampu menikahi istrinya sahabat Ansor, tidak, tapi mencari yang namanya pasar. Makanya sampai sekarang terkenallah Abdurrahman bin Auf ini pengusaha yang paling sukses pada masa sahabat.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sering dipakai diikuti oleh Pak Haji Damuri karena senangnya itu yang di pasar itu ya berbisnis begitu. Ini namanya Abdurrahman bin Auf begitu. Ya. Nah itu ya bagaimana melapangkan orang lain. Satu, menyiapkan masalah hartanya. Yang kedua, istrinya tadi. Yang ketiga, memberikan akses ke pasar. Itu melapangkan orang lain. Kemudian sekarang bagaimana kondisi sekarang kita yang bisa diaplikasikan? Ya melapangkan. Kalau ada orang yang butuh, lapangkan. Walaupun hanya sedikit-sedikit, lapangkan. Walaupun tidak bisa mencukupi semuanya, lapangkan. Walaupun tidak bisa menyelesaikan semua masalah, minimal satu masalah terselesaikan. Itu salah satunya melapangkan saudara kita. Gitu ya. Terus tahu dulu, ajarnya saling tidak tadi ngawitannya rada. Nah, satu lagi. Nah, wallahu ta'ala fi aunil abdi ma dama abdu fi auni akhihil muslim. Nah, ini bahasanya gini. Allah akan menolong seorang hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Ini bahasa harus hati-hati. Hati-hatinya begini. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya menolong orang lain. Berarti lamun hamba nanti menolong orang lain berarti Allah mau menolong. Ini harus dipahami betul-betul ya, tidak seperti itu. Tapi ini untuk menggambarkan bagaimana bahwa kita itu harus menolong orang lain. Ya, ini bahasanya nanti harus lebih detail. Intinya ini kata-kata ini adalah kita harus senantiasa menolong orang lain. Menolongnya seperti apa? Ini dikisahkan di sini. Seperti yang dialami oleh Sayyidina Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain dulu ada yang seorang nabi, namanya Nabi Zulkarnain. Ini dikisahkannya Nabi Zulkarnain itu membuat tembok. Yang sekarang kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu lagi ngetrennya itu ada tembok pemisah dengan Ya'juj Ma'juj. Itu bahasannya bahasan seru, bahasan ketakutan gitu ya. Tapi intinya dulu Nabi Zulkarnain membuat yang namanya tembok. Suatu ketika ini rakyatnya itu berusaha ingin menolong. Wahai Zulkarnain, begitulah kira-kira. Ini ada uang, saya ingin nyumbang. Tapi Nabi Zulkarnain mengatakan, tidak usah. Kalau engkau mau menolong, ayo ikut sama-sama dengan membuatnya. Jadi ada yang ngaduk gitu ya. Bahasa kitanya ada yang apa, ada yang apa. Tidak dalam bentuk materi. Nah, sehingga kita pun demikian kalau umpamanya ada yang mau menolong atau kita mau menolong gitu. Sertakan orang yang akan ditolong itu. Jangan dalam bentuk uangnya, bagusnya begitu. Itu bahasanya gitu. Bahasa dari sini. Sertakan supaya apa? Menjaga kehormatannya. Orang ini iya teh aya jami ada susah, umpamana teh punten aya jami susah. Pasihan we umpamana teh 200.000 gitu. Ini bagus, tetapi yang diajarkannya itu justru sertakan dia supaya harga diri dan kehormatannya itu terjaga. Contoh umpamanya di rumah ada genting yang perlu dibetulkan. Suruh saja minta untuk membetulkan genting, berikan 200.000 begitu untuk menjaga kehormatan. Apapun itu, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Supaya apa? Supaya tetap kita menjaga yang namanya harga diri, martabat dan kehormatan. Gitu ya. Sertakan
yang kita mau tolong itu dengan pekerjaan, ya, walaupun tidak terlalu lama, sebentar. Kita ini kan supaya apa? Supaya ini masuk ke dalam hadis yang Nabi sebutkan di sini, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa dikatakan kita ini harus safaqo, harus berkasih sayang, gitu ya? Karena ini dikatakan begini, an ba'dis sahabat, diriwayatkan dari sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu, ar-rahimuna yarhamhum ar-rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya kurang lebih begini, barang siapa sayangilah semua makhluk, barang siapa yang menyayangi yang ada di bumi, maka dia akan disayang oleh yang ada di langit. Pertanyaannya, siapa yang ada di langit? Para malaikat ada di langit, akan disayang oleh para malaikat, gitu ya. Maka sayangi makhluk yang ada di muka bumi ini. Saya sering mengatakan dulu ada seseorang yang menyelamatkan seekor gogok, begitu ya, dengan mengambil air dari sumur. Allah ridho dengan itu, makanya Allah selamatkan orang itu karena menyelamatkan seekor guguk. Tapi ada juga wanita yang taat, selalu beribadah, tukang beribadah, tetapi menutup seekor kucing karena sering mengganggu, begitu ditutup pakai apa ya, tutup begitu sampai si kucing tidak bisa kemana-mana, bahkan mati di sana, sehingga itu dicela, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya seekor kucing, seekor guguk, begitu ya. Karena itu sama, itu juga adalah makhluk Allah. Makanya tumbuhkan dalam diri kita itu adalah rasa syafaqah, begitu ya, rasa syafaqah. Bahkan dikisahkan ini satu lagi ya, Abu Darda. Ini ada seorang yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini sering meriwayatkan hadis ya dari Abu Darda, begitu ya. Nah, ini Abu Darda juga sama, ini sahabat tuh. Dulu Abu Darda itu punya kebiasaan dan punya kesenangan. Apa kesenangannya? Dia itu tiap hari mencari anak-anak. Anak-anak apa? Anak-anak yang bahasa kita itu apa ya? Yang begini tuh ketepel. Bahasanya ketepel, seekor burung. Burungnya kemudian diambil sama anak itu. Ketika seorang anak itu mengambil burung, Abu Darda ini kesenangannya itu datang ke anak itu, kemudian dibeli burungnya itu supaya si anak senang. Si anak senang, dibeli, burungnya itu diambil oleh Abu Darda, kemudian Abu Darda melepaskan burungnya itu lagi. Luar biasa. Ini tauhidnya Abu Darda itu. Senangnya begitu tiap hari. Tapi namanya harum sampai sekarang, Abu Darda. Jadi hal-hal kecil tapi itu adalah bentuk syafaqah dengan makhluk seperti ini. Dia sengaja mencari gitu, setelah dapat bayar, kemudian yang senang kan anak-anak, senang, kemudian supaya menyenangkan burungnya dilepaskan. Luar biasa ya. Itu orang-orang zaman dulu itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Ya bagi kita mah ya sedikit walaupun tidak bisa begitu ya. Oh, naon gitu dibeli begitu baru dilepaskan di macam naon. Kan dibeli teh jak naon berunan jak diingu atau tapi dimasak gitu ya, kalau beli dilepas. Itulah bentuk-bentuk syafaqah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi, ini satu lagi aja ya. Nah, dulu ada seseorang yang bernama Imam Tawus. Imam Tawus ini termasuk tabi'in. Imam Tawus ini lahirnya sebelum Imam Abu Hanifah, sebelum Imam Hanafi. Imam Tawus ini ya, dulu itu banyak ahli dalam bidang fikih,
Tapi sebelum ada 4 mazhab, Imam Taus namanya, gitu ya. Beliau wafat itu di sekitar 100 Hijriah. Ya. Ketika beliau tua, begitu tua, ini Imam Syafi'i dan Imam Imam Malik dan Imam Hanafi itu masih remaja, masih kecil, masih mencari ilmu begitu. Ini Imam Taus sudah dewasa, udah tua, gitu ya. Nah, ini salah satu yang meriwayatkan tentang tentang 7 harinya kematian. Salah satunya ini Imam Taus. Kalau kita mau mencari di 4 mazhab, gitu ya, dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali nggak ada. Tapi ada riwayat dari Imam Taus, yaitu Imam ini, gitu ya, yang meriwayatkan 7 harinya. 1, ketiga, 3 sampai 7 begitu dari Imam Taus. Ya. Nah, Imam Taus ini suatu ketika ada seseorang yang mencari Imam Taus, karena Imam Taus ini terkenal kesolehannya waktu itu. Diketuklah pintunya, kemudian keluarlah kakek-kakek begitu. Kemudian bertanya, di manakah Imam Taus? Kata kakek-kakek itu, sayalah Imam Taus. Udah kakek-kakek begitu Imam Taus. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Imam Taus, berikan aku nasihat. Yang nasihat itu semuanya ada di dalam kitab Allah. Di dalam Taurat ada, di dalam Injil ada, di dalam Zabur ada, di dalam Al-Quran ada. Yang ini semuanya intinya semuanya begitu. Karena terkenal waktu itu Imam Taus yang sangat terkenal. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Taus? Kata Imam Taus ada 3 yang semuanya ini ada di dalam kitab-kitab Allah yang semuanya. Yang mana yang 3 itu? Yang pertama, faqala khafullah. Yang pertama adalah takutlah kepada Allah. Urang teh kudu sieun ku Allah. Makanya ada yang namanya neraka, kami nyisieun urang. Da urang mah kitunya kudu aya kasieun heula ka karek we. Dia budak oge urang mah nyisieun budak gitu. Ka karek we dikerjakeun ku budak teh disieun gitu. Ya. Nah, yang kedua kata Imam Taus harus roja. Roja itu berharap kepada Allah. Tapi syaratnya roja huwa asyaddu min khawfika. Tapi berharapnya itu harus melebihi rasa takutmu kepada Allah. Nah, gitu. Jadi ayah sieun ku Allah, ayah berharap ke Allah, tapi berharapnya harus lebih besar daripada rasa takut. Begitu. Makanya kalau zaman dulu itu puntennya kadang di TV-TV itu lagi booming film-film azab kubur. Pernah ya? Zaman dulu pernah tren. Senang dengan itu. Jadi ayah kasiun. Jadi ayah kasiun. Makin siun. Ternyata setelah itu ngetren lagi yang namanya justru rahmat Allah lah yang harus lebih kita rojakan, harus lebih kita berharapnya gitu. Makanya berganti lagi gitu ya. Tapi bagi kita rasa takut itu tetap harus ada, tetapi rasa roja berharap rahmat Allah itu harus lebih besar daripada rasa takut. Ya. Mengharapkan rahmat Allah, surganya Allah harus lebih besar daripada ketakutan dengan nerakanya Allah. Gitu ya. Kalau sebaliknya rasa takutnya yang lebih besar, nanti kita itu penghakimannya itu Allah itu yang maha menyiksa terus. Makanya berharapnya harus lebih besar daripada rasa takut. Makanya keseimbangan misalnya. Nah, satu lagi yang ketiga adalah cinta bilighairika ma tuhibbul nafsika. Artinya rasa cinta terhadap sesama. Jadi 3 itu khauf, roja, dan
mahabbah, cinta terhadap sesama. Itu kata Imam Taus. Jadi inti daripada agama itu kata Imam Taus ada 3. Ada khauf, takut kepada Allah. Roja, berharap kepada Allah harus lebih tinggi daripada khauf. Kemudian yang terakhir, cinta terhadap sesama, yaitu bahasanya syafaqah itu. Gitu ya, syafaqah yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Cekapnya terus saja panginten pun tenang kita kembali kita tadi ngawitannya emang terus tabus hampir setengah jam. Cekap panginten di berbada seorang ngajengkeun game Payun dengan bahasa sanes satanapi lajengkeun gaya saat ini. Maka Bapak Ibu sadaya ditutup seperti biasa maka dengan zikir resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatullah Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini beribadah secara instan itu baik Allah.